Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas hari ini. Fakultas MIPA menggelar prosesi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Acara ini berlangsung di Gedung Science Building Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Andrea Ririn Karina dalam program Unhas hari ini. Program Pasca Sarjana Fakultas MIPA menggelar prosesi penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Science Building lantai 1 Fakultas MIPA. Prosesi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Fakultas MIPA dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Prosesi penerimaan mahasiswa baru dirangkaikan dengan kuliah umum yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Halmar Khalid MSc dengan materi Case Studies Interdisciplinary and Community Oriented dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Hairudin MSc dengan materi Regulasi Program Doktor dan Program Magister. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa baru tingkat magister dan doktor. Prosesi penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana Fakultas MIPA ditutup oleh Dekan Fakultas MIPA. Pertama kita akan melakukan kuliah perdana ya, dan ini kegiatan ini kita adalah rutin ya setiap tahun dan sekaligus menyambut mahasiswa baru ya untuk program Pasca Sarjana, program magister dan program doktor Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Kemudian yang kedua, yang pada kegiatan ini kami mengundang pemateri juga terkait dengan bagaimana membangun karakter kemipaan di Universitas Hasanuddin. Kemudian yang kedua adalah juga ada dari dosen yang lain yang bisa menjelaskan pengalaman dalam hal melakukan penelitian selama ini. Itu yang kami lakukan. Jadi, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana mensosialisasikan kalender akademik, peraturan-peraturan untuk program magister dan program untuk penyelenggaraan program doktor. Itu jadi yang kami sampaikan, mudah-mudahan mereka bisa mengikuti pendidikan di Fakultas MIPA sesuai dengan aturan yang ada dan bisa selesai tepat waktu. Kami berharap bahwa ini adalah menjadi awal yang baik untuk melakukan aktivitas pembelajaran ke depannya, terutama untuk misalnya dalam hal melakukan penelitian ya. Dan kami berharap bahwa ini menjadi dasar untuk kemudian untuk melakukan penelitian, dan kami berharap nanti pada akhirnya bisa menghasilkan invensi dan inovasi sains yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selamat datang calon pemimpin perubahan. Semoga seluruh mahasiswa baru Pasca Sarjana Fakultas MIPA dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan semangat. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Studium General tahun 2023 kembali digelar oleh Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin di Barugan di Pengarang Petarani Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin kembali menggelar Studium General tahun 2023 yang berlangsung di Baruga Andi Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung Senin 21 Agustus 2023. Kegiatan Studium General tahun 2023 ini mengangkat tema Strategi dalam meningkatkan resiliensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan kehidupan kampus dan profesionalisme. Narasumber dalam acara Studium General ini yaitu Profesor Ahiryani S. Hamid, MN DNSC, selaku guru besar dalam bidang keperawatan psikiatri dan jiwa, sekaligus dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dan dimoderatori Dr. Roshida Arafat Eskep Nurse MKep, SPKep MB. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Hasanuddin. Sambutan juga diberikan oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Ariyanti Saleh, SKP MSI, disusul sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD, SPBMK. Setelah sesi materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para peserta. Studium General ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat dan souvenir kepada narasumber.
Atas nama pimpinan, kami sangat mengapresiasi kegiatan Stadium Jenderal ini, apalagi mendatangkan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder pendiri dari Fakultas Keperawatan, sekaligus dekan pertama di Dekan Perawatan di Universitas Indonesia. Tema yang diangkat juga luar biasa tentang resilience, bagaimana trik, bagaimana kiat, sehingga bisa nanti menginspirasi mahasiswa yang ada di Fakultas Keperawatan, baik mahasiswa pada jenjang vokasi, pada jenjang sarjana, S2, untuk lebih berinovasi, untuk lebih memperlihatkan profesionalismenya, sehingga pada saat mereka selesai bisa diterima di tengah masyarakat, bukan hanya masyarakat di regional, nasional, tapi internasional. Saya bersyukur sekali diundang oleh Profesor Arianti khususnya untuk memberikan tips kepada mahasiswa baru agar mereka bisa resilience, yaitu mereka bisa tangguh sebagai mahasiswa menghadapi stresor akademik yang dialami. Karena ini merupakan cikal bakal ke depan bagaimana profesionalisme tetap kita kedepankan melalui mereka mengikuti proses pendidikan yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kami selaku pimpinan di Fakultas Keperawatan tentunya berharap ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Prof. Ahiryani dapat diimplementasi, diingat, dan dipraktekkan dalam menghadapi berbagai stresor, berbagai kendala, dan berbagai hal yang akan mungkin terjadi pada mereka pada saat menjalani proses pendidikannya selama mereka belajar di Fakultas Keperawatan. Dan berharap ini semua akan menjadi dasar kemajuan mereka dan keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Saya kira itu harapan kami dalam rangka melaksanakan Studium Generale ini, dan kami tentunya dengan mengundang Prof. Ahiryani yang sebagai salah satu guru besar ilmu keperawatan jiwa di Indonesia, ini akan mendukung semua kita sehat jiwa dan kita semua bisa sukses untuk meraih masa depan. Melalui Studium Jenderal ini diharapkan dapat meningkatkan resiliensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan kehidupan kampus dan profesionalisme. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menggelar pengukuhan dan penerimaan anggota Dewan Profesor Fakultas MIPA dalam sidang Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Acara ini berlangsung di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini telah berlangsung pengukuhan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Rangkaian acara pengukuhan guru besar Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dibuka oleh Profesor Dr. Gigi Bahrudin Talib, MKes, spesialis prostodonsia konsultan selaku Ketua Senat Akademik. Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas MIPA membacakan riwayat hidup kedua guru besar. Ketua Senat Akademik mempersilahkan para guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya masing-masing. Profesor Dr. Hasna Nasir, MSI, dan Profesor Dr. Randa Polina Tabah, MPhil PhD, menyampaikan pidato pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor dalam bidang ilmu kimia, material Departemen Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin dengan hikmat dan penuh haru. Penyambutan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, turut mengucapkan selamat serta dukungan. Menutup acara pengukuhan Dewan Profesor oleh Ketua Senat Akademik, serta mempersilahkan para guru besar yang dikukuhkan untuk mengambil tempat menerima ucapan selamat. Pertama, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat ya dua Sirikandi profesor hebatnya Unhas di bidang kimia tadi dikukuhkan atau diminta membacakan semacam naskah penerimaan atau pidato penerimaan guru besar di Universitas Hasanuddin. Dua guru besar ini luar biasa memberikan banyak ide-ide pemikiran-pemikiran. Kalau Prof. Paulina menawarkan solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan ya melalui penggunaan beberapa jenis bahan kimia untuk yang disebut dengan penetral alam ya lingkungan pencemaran ya. Kemudian Ibu Hasna
menawarkan enzim dari berbagai mikroba yang akan menjadi bagian dari solusi terhadap bukan hanya menawarkan bahan-bahan obat-obatan dari alam, tapi juga misalnya untuk bahan pengawet dan bahan-bahan lainnya yang juga berasal dari alam, berasal dari reaksi enzim. Sehingga kita berharap ini menginspirasi ilmuwan-ilmuwan kimia dan juga ilmuwan-ilmuwan terkait di Unhas untuk menawarkan berbagai macam produk-produk yang insya Allah akan memberikan manfaat ya, dan juga solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Dengan selesainya dikukuhkan sebagai guru besar bahwa saya akan semakin meningkatkan kinerja dengan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rektor, saya akan tetap melakukan penelitian dan membuat publikasi ilmiah untuk menaikkan reputasi Unhas. Unhasku kuat, Unhasku jaya. Melalui acara pengukuhan guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, semoga berkarya dengan produktif dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Saya Andi Nur Rahmi Rabiul, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Dalam rangka mendorong penerapan ekonomi biru di Indonesia, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia bekerja sama dengan FPIK IPB University dalam meluncurkan program Fellowship Groundwork Analysis. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV. Saat ini sedang berlangsung acara Forum Ekonomi Biru dan Diseminasi Hasil Penelitian Groundwork Analysis GWA 2022-2023 yang diselenggarakan pada hari Selasa 22 Agustus 2023 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Dalam rangka penerapan ekonomi biru di Indonesia, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia atau Conservation Strategy Fund bekerjasama dengan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor meluncurkan program Fellowship Groundwork Analysis 4 tahun 2022-2023. Acara ini diselenggarakan di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Insinyur Rijal M. Idrus MSc PhD selaku Ketua Umum Pengembangan Strategi dan Akselerasi Kerja Universitas Hasanuddin, sekaligus membuka acara secara resmi. Forum diskusi ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama bertemakan Forum Ekonomi Biru oleh Muhammad Firman Hidayat, PLT Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Denny Ridwan, Kementerian Keuangan RI dalam hal ini diwakili oleh Singgih Gunarsa PhD. Kristi Desta Pratama MSc, Perwakilan Conservation Strategy Fund, dan Dr. Agus Salim SE MSI, Kepala Divisi Formulasi Kebijakan Publik LPPM Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan dengan sesi kedua bertemakan diseminasi hasil penelitian oleh Dr. Muhammad Yusuf GWA Fellow dan Ketua LPPM Universitas Cokro Aminoto, Salman Samir selaku GWA Fellow dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, Randi Kurniawan GWA Fellow dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, dan Rizky Utami GWA Fellow dan dosen Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin. Acara dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan rangkaian sesi tanya jawab. Penutupan dilakukan dengan pemberian plakat sebagai bentuk penghargaan. Jadi begini, kalau Yayasan Strategi Konservasi Indonesia atau CSF itu perannya adalah membangun kapasitas tenaga-tenaga yang tertarik dengan penelitian kebijakan. Jadi melalui capacity building itu kita berharap ada penguatan kebijakan dan ada penambahan kapasitas di tempat yang melakukan kegiatan penelitian itu. Jadi kalau soal topik penelitiannya itu yang menang itu berdasarkan kompetisi. Jadi teman-teman yang hari ini akan menyampaikan hasil penelitian itu adalah pemenang dari kompetisi untuk wilayah Sulawesi Selatan. Nah, soal topiknya itu bisa apa saja asal terkait dengan blue economy. Kita pikir begitu, kita set up-nya seperti itu. Nah, hari ini akan ada pembicaraan tentang aspek makro dari blue economy di Sulawesi Selatan.
dan ada pembicaraan tentang rumput laut dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Nah, kita berharap dan nanti Anda bisa dengar sendiri kalau yang dari yang penelitian yang kelompok pertama yang sifatnya makro itu yang dimunculkan adalah ternyata data-data yang digunakan atau statistik yang digunakan untuk analisis PDB maritim atau pendapatan sektor maritim sekarang ini belum cukup realistis karena masih terlalu banyak sektor yang dicakup yang sebetulnya tidak mencerminkan blue economy. Misalnya sektor pertambangan, sampai pertambangan yang di gunung pun masuk dalam sektor blue economy. Konstruksi pun dianggap masuk sektor blue economy. Padahal kalau pertambangan mungkin kalau yang dalam laut betul masuk blue economy. Kalau konstruksi yang di pinggir laut, penunjang kegiatan kemaritiman betul masuk blue economy. Tapi kan kalau konstruksi perumahan di gunung itu kan nggak masuk blue economy. Jadi ada kebutuhan pemurnian data dan statistik yang akan digunakan dalam kebijakan. Karena kenapa ini penting? Karena kalau datanya salah kan perencanaannya pasti salah. Itu manfaat pertama yang kita harapkan dari analisis kritikal seperti ini. Yang kedua terkait dengan rumput laut itu ada yang melihat produktivitasnya, ada yang melihat tentang aspek subsidinya. Jadi nanti silahkan didengarkan apakah penelitian ini memberikan rekomendasi terkait dengan subsidi itu harus diapain gitu. Nah kalau kemudian yang terkait dengan produktivitasnya harus diapain juga. Jadi kita untuk program yang namanya groundwork analysis ini kita memang mentargetkan rekomendasi kebijakan yang keluar itu adalah rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk daerah di mana penelitian itu dilakukan. Blue economy, karena ada kata ekonomi, maka saya ingin kembalikan pada definisi ilmu ekonomi. Kalau saya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu mata pencaharian. Oleh karena itu, kalau mau bicara tentang blue economy, bicara tentang rakyat yang mencari hidupnya. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak sekali bahwa nelayan itu miskin, nelayan itu macam-macam lah hambatannya ya. Oleh karena itu, kalau mau bicara tentang blue economy, bicaralah tentang rakyat. Nah, apalagi di Unhas itu kita sejak lama itu kita sebenarnya jadikan pola ilmiah pokok ini yang harus diangkat kembali, dan saya melihat Pak Rektor sekarang ini mau kembalikan ke situ. Jadi jangan kita terlalu peduli tentang kebijakan yang tingkat nasional. Kita berbuat saja apa yang Unhas bisa bikin untuk di sekitarannya. Kenapa begitu? Karena adanya kata ekonomi itu. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang selalu mau relevan dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, dengan demikian, barangkali di tempat lain blue economy bisa dikaji, bisa dikembangkan, tapi Unhas punya satu framework berpikir sendiri mau seperti apa blue economy itu, dan kita yang paling sebenarnya harus terdepan bicara tentang itu. Baik pemirsa, dalam rangka penerapan ekonomi biru di Indonesia, diharapkan adanya groundwork analysis ini menjadi solusi bagi masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk siap menghadapi pusat pengembangan ekonomi di masa depan. Rina Anggranisari, Rino Jul, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.